Baiklah, saya Asrul Sani akan menjelaskan apa itu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Latar belakang. Perkembangan dunia usaha di era modern tidak hanya ditandai oleh persaingan dalam hal kualitas produk dan pelayanan, tetapi juga oleh tuntutan untuk lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR menjadi konsep penting yang tidak dapat diabaikan. CSR mengajarkan bahwa sebuah perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, melainkan juga harus memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada materi ini adalah: yang pertama, apa definisi konsep dasar CSR dan ruang lingkupnya? Kedua, apa tujuan utama CSR bagi perusahaan dan masyarakat? Tiga, bagaimana landasan hukum dan regulasi CSR di Indonesia dan internasional? Empat, bagaimana bentuk-bentuk implementasi CSR dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan? 5. Bagaimana dimensi CSR dalam ekonomi, hukum, etika, dan filantropi? 6. Apa saja dampak positif atau manfaat CSR bagi masyarakat, lingkungan, dan reputasi perusahaan? 7. Apa kaitannya antara CSR dan keberlanjutan sustainability? 8. Apa kritik dan tantangan dalam implementasi CSR? 9. Apa contoh nyata praktik CSR dari perusahaan lokal maupun global? 10. Studi kasus program CSR di berbagai sektor industri. Adapun tujuan, yang pertama, ingin mengetahui apa definisi konsep dasar CSR dan ruang lingkupnya. Kedua, ingin mengetahui apa tujuan utama CSR bagi perusahaan dan masyarakat. Tiga, ingin mengetahui bagaimana landasan hukum dan regulasi CSR di Indonesia dan internasional. 4. Ingin mengetahui bagaimana bentuk-bentuk implementasi CSR dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan. 5. Ingin mengetahui bagaimana dimensi CSR dalam ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. 6. Ingin mengetahui apa saja dampak positif atau manfaat CSR bagi masyarakat, lingkungan, dan reputasi perusahaan. 7. Ingin mengetahui apa saja kaitannya antara CSR dan keberlanjutan sustainability. 8. Ingin mengetahui apa kritik dan tantangan dalam implementasi CSR. 9. Ingin mengetahui apa saja contoh nyata praktik CSR dari perusahaan lokal maupun global. 10. Ingin mengetahui studi kasus program CSR di berbagai sektor industri. Apa itu CSR? Definisi CSR. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. CSR hadir sebagai jawaban atau tuntutan masyarakat modern yang semakin kritis terhadap peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam praktiknya, CSR menjadi salah satu instrumen penting untuk menunjukkan bahwa perusahaan tidak beroperasi secara egois hanya untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders seperti karyawan, konsumen, masyarakat, lingkungan, dan pemerintah. Tujuan CSR bagi perusahaan dan masyarakat. Tujuan bagi perusahaan yaitu meningkatkan reputasi dan citra positif, menciptakan keberlanjutan bisnis sustainable business, meningkatkan loyalitas dan kepuasan konsumen,
meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Tujuan bagi masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan, perlindungan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas hidup. Landasan hukum dan regulasi CSR di Indonesia dan internasional. Landasan hukum CSR di Indonesia. Landasan hukum CSR di Indonesia utama terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mewajibkan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Didukung Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur pelaksanaan CSR secara rinci. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal juga mewajibkan penanaman modal menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Regulasi CSR internasional. Secara internasional, ISO 2600 menjadi panduan dalam menjalankan CSR tanpa sanksi hukum, dan panduan PBB UNGP menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia. Regulasi Indonesia bersifat wajib dengan sanksi, sedangkan internasional bersifat panduan. Bentuk-bentuk implementasi CSR. Implementasinya dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bentuk ekonomi, yaitu CSR di bidang ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Secara sosial, CSR di bidang sosial berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, pekerja, dan komunitas. Secara lingkungan, CSR di bidang lingkungan menekankan pada tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian alam dan pencegahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan bisnis. Pembahasan selanjutnya tentang dimensi Corporate Social Responsibility (CSR). CSR pada dasarnya memiliki 4 dimensi utama yang dikemukakan dalam Carroll Pyramid of CSR. Model ini sering digunakan sebagai dasar dalam memahami tanggung jawab sosial perusahaan, di mana keempat dimensi ini saling melengkapi dan membentuk landasan praktik CSR yang komprehensif. Yang pertama itu ada ekonomi. Dimensi ekonomi menegaskan bahwa tanggung jawab utama perusahaan adalah menghasilkan laba agar tetap bertahan, berkembang, dan memberikan kesejahteraan bagi pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua itu ada hukum. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program CSR. Ketiga, ada etika. Memantau dan menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Keempat, filantropi. Melibatkan karyawan dan pemangku kepentingan dalam inisiatif CSR. Lalu manfaat CSR. Yang pertama itu peningkatan reputasi untuk membangun citra positif di mata publik. Yang kedua, kepercayaan konsumen, meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Ketiga, kepatuhan regulasi untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Keempat, motivasi karyawan untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Selanjutnya, tentang keterkaitan antara CSR dan keberlanjutan sustainability. Corporate Social Responsibility atau CSR dan keberlanjutan atau sustainability merupakan 2 konsep yang memiliki hubungan erat dalam praktik bisnis modern. CSR berfokus pada tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sedangkan sustainability menekankan pada upaya menciptakan pembangunan yang dapat bertahan lama, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan
generasi mendatang. Dengan demikian, CSR dapat dipandang sebagai instrumen atau strategi perusahaan dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Selanjutnya, kritik dan tantangan dalam implementasi CSR. Kritik dalam implementasi CSR yaitu CSR sering digunakan hanya untuk memperbaiki citra perusahaan tanpa dampak nyata. Program CSR cenderung tidak berkelanjutan dan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal. Keterlibatan pemangku kepentingan masih rendah, sehingga pelaksanaan CSR tidak memperdayakan masyarakat secara optimal. Lalu tentang implementasi CSR di Indonesia. Tantangan utama adalah pemahaman CSR yang berbeda-beda, dengan banyak pihak yang melihatnya sebagai beban biaya, bukan investasi sosial. Hambatan birokrasi dan politik sering mengganggu efektivitas pelaksanaan. Selain itu, kurang regulasi dan pengawasan membuat manfaat CSR sulit dirasakan masyarakat luas. Lalu, contoh nyata praktik CSR di perusahaan lokal maupun global. Berikut adalah contoh nyata perusahaan lokal maupun global yang telah menjalankan CSR secara efektif. Yang pertama dari perusahaan lokal Indonesia, yaitu PT Bank Sentral Asia atau BCA. Fokus pada sosial dan pendidikan. Lalu praktik beasiswa berprestasi, dukungan fasilitas pendidikan, dan bantuan bencana. Lalu dampaknya meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat hubungan sosial, dan citra peduli. Dan dari perusahaan global, yaitu Microsoft Corporation, di bidang teknologi, sosial, dan lingkungan. Praktik program L for Good untuk solusi sosial dan lingkungan, target karbon negatif pada tahun 2030. Lalu dampaknya mendorong inovasi sosial dan lingkungan sekaligus membangun reputasi sebagai perusahaan teknologi yang berkelanjutan. Studi kasus program di berbagai sektor industri. Yang pertama ada manufaktur, fokus pada pengelolaan limbah, energi ramah lingkungan, dan pelatihan keterampilan. Contoh PT Unilever Indonesia, manfaat kesejahteraan masyarakat dan reputasi perusahaan. Yang kedua, energi dan pertambangan, fokus pada rehabilitasi lahan, kesehatan masyarakat, dan reklamasi tambang. Contoh PT Freeport Indonesia. Lalu manfaat lingkungan aman dan hubungan komunitas positif. Yang ketiga, perbankan dan keuangan. Fokus pada literasi keuangan, pemberdayaan UMKM, dan beasiswa. Contoh, Bank Sentral Asia atau BCA. Lalu manfaat ekonomi langsung dan citra lembaga. Keempat, ada teknologi dan telekomunikasi. Fokus pada pendidikan digital, akses internet, pengembangan sosial. Contoh, PT Telkom Indonesia. Lalu manfaat keterampilan digital dan peluang ekonomi warga. Jadi kesimpulannya, Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang menekankan keseimbangan antara pencapaian keuntungan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Konsep CSR berlandaskan pada paradigma triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet, serta teori stakeholder sehingga perusahaan tidak hanya akan mengejar laba semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya.